Tuh, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa la mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih pada Ahlul Bait, Pak Lurah Suwono, luar biasa sambutannya. Mudah-mudahan ini jadi barokah. Kembali lagi ke Pak Suwono dengan rahmat, hidayah, dan rezeki yang berlimpah. Diselamatkan hidupnya di dunia dan di akhirat, dan dicatat sebagai amal kebaikan. Amin. Yang kedua, saya juga terima kasih pada teman-teman masih sempat-sempatnya meluangkan waktu. Saya juga rindu ketemu seperti ini. Dan alhamdulillah, kalau tidak ada udzur yang terlalu bisa ditinggal, pasti saya tinggal. Saya akan mengutamakan pertemuan-pertemuan sendiri. Dan alhamdulillah ya, dengan pertemuan-pertemuan ini selain kita bisa share ilmu, menambah pengetahuan, tapi yang lebih utama dari itu adalah mana kita bisa mengenal Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya tuh kadang-kadang merasa 50 tahun 5 kali sehari jongkir walik, tapi apa gitu? Kok ya ndak bekas. Iya kan, nangis ya kadang-kadang kalau waktu malam itu. Ya, doa sudah iya, sholawat sudah iya, katanya zikir sudah iya, tapi ya menghadapi dunia ini masih bingung. Dan itu hampir semua. Alhamdulillah saya ini dikenalkan banyak orang. Jadi ya kadang-kadang orang yang kita anggap sama. Hanya saya sambil kesimpulan ya, pertemuan dengan Allah, kedekatan kita ini ya memang berproses. Jadi sebetulnya pertemuan-pertemuan seperti inilah, saling sharing, saling bagi, tidak saja menambah wawasan kita, terus kemudian kita lebih tahu tentang bagaimana memaknai sesuatu yang bersifat, ya kalau saya ngomongnya unlimited. Dia ini tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, tidak bisa dipikirkan, tidak bisa dibayangkan saja, nggak bisa. Cuman masalahnya kan kita harus mempercayai, ini kan sulit. Jadi kita ini hidup sehari-hari berdasarkan pikiran, logik, empiris, rasional, ya kan. Jadi kita mulai kecil diajari bahwa kebenaran itu adalah sesuatu yang bisa dilihat kasat mata, gitu kan. Cuman di titik tertentu kita harus belajar bahwa kita harus mempercayai sesuatu yang tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita raba. Ini susah untuk mensinkronisasi. Jadi apa yang ada di dalam pikiran dan apa yang ada di dalam hati kita. Jadi yang apa kita percaya di dalam hati kita itu belum tentu sinkron, susah di logik. Karena memang dia tidak logik. Dia di luar dari logik. Bukan tidak logik itu artinya tidak rasional. Saking rasionalnya sehingga kita, ya, otak kita tidak didesain untuk melogik seperti itu. Jadi butuh kesadaran lain. Jadi kita ini kan punya kecerdasan secara intelektual, secara spiritual,
Kita punya pikiran, kita punya hati. Allah itu kan didekatinya dengan kecerdasan lewat hati, bukan lewat pikiran. Padahal kita hidup sehari-hari menggunakan kecerdasan intelektual itu. Kita belajar logik, belajar postulat, belajar teori, ya itu kan harus dibuktikan secara lab, diteliti, disurvei segala macam. Terus kemudian di saat tertentu kita harus mempercayai sesuatu yang bersifat tak terbatas. Susah. Kalau ada orang ngomong saya sudah ketemu, ya di titik tertentu mungkin ya. Tapi di titik lain orang itu dalam perjalanannya pasti merasa kebingungan. Karena memang itulah hidup, ya kan. Oleh karena itu ya pertemuan-pertemuan ini harus diapresiasi, terutama yang memfasilitasi. Saya yakin, iya kan, catatan malaikat itu tidak mungkin terhapus, terutama buat tuan rumah. Ya kan, ini sesuatu yang besar. Ya, buat Pak Suwono ini pasti ini amal yang luar biasa. Apalagi kita datang dengan ikhlas, ya kan, ingin dekat dengan dia, kemudian dapat ilmu dari para orang yang sudah mengalami perjalanan hidup spiritual. Kemudian kita belajar dengannya, ini sesuatu yang luar biasa. Karena perjalanan hidup spiritual seseorang itu tidak sama. Kalau kita sudah merasa sampai, itu kan kita merasa. Tapi begitu ketemu orang lain, kita bisa jadi tidak ada apa-apanya. Ya, merasa kecil terus itu adalah salah satu pendekatan kita lebih dekat pada Allah. Ya, saya kira seperti itu. Mudah-mudahan pertemuan ini barokah, kemudian ada maknanya. Ya kan, kita sudah meninggalkan waktu keluarga, ya mungkin mengorbankan segala macam lainnya. Mudah-mudahan ini jadi catatan dan membawa kenangan yang baik untuk hidup kita. Terima kasih buat teman-teman, terima kasih buat semuanya, terutama buat tuan rumah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.